Nah, sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Prabustina dan ada rekan kerja saya, Siti Aisyah dan Safinatus Salama. Masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dan fungsi teori akuntansi. Teori akuntansi adalah seperangkat konsep, prinsip, dan postulat yang menjelaskan serta memprediksi fenomena akuntansi. Fungsi utama teori akuntansi menurut Carl tahun 1986, yang pertama menjadi pedoman bagi penyusun standar. Yang kedua, memberikan kerangka untuk memecahkan masalah akuntansi. Yang ketiga, membatasi judgement dalam laporan keuangan. Dan yang keempat, meningkatkan pemahaman dan kualitas laporan keuangan. Dan kegunaan teori akuntansi menurut Hendrickson tahun 1982 sebagai dasar menilai dan mengembangkan praktik baru. Unsur teori akuntansi. Unsur teori akuntansi itu terdiri dari postulat, definisi, tujuan, prinsip asal standar, dan metode. Nah, 3 dimensi teori menurut Moss tahun 1982. Yang pertama itu ada reduksionis, yaitu berangkat dari asumsi dasar. Yang kedua itu ada instrumentalis, yaitu teori sebagai alat analisis dan prediksi. Dan ketiga itu ada realis, yaitu teori menggambarkan kebenaran fenomenanya. Tingkatan teori menurut Su tahun 2003, teori itu terbagi dari level konkret hingga abstrak. Yang pertama itu ada metafor. Nah, metafor ini menggambarkan pengalaman. Nah, yang kedua itu ada differentiation atau membedakan konsep. Yang ketiga itu adalah conceptualization atau menjelaskan hubungan struktur. Yang keempat itu ada context bound atau berdasarkan konteks kegiatan. Dan yang terakhir itu kelima ada konteks free atau grand theory, abstrak, dan universal. Halo, perkenalkan nama saya Safinatus Salama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan pengembangan ilmu. Menurut Popper, kebenaran teori bersifat sementara. Ilmu berkembang melalui proses falsifikasi. Yang kedua, menurut Kuhn, ilmu berkembang secara revolusioner melalui siklus prescience, school of thought, pragma dominan, anomali, krisis, kemudian teori baru. Hubungan teori praktik dan kebijakan. Teori akuntansi mempengaruhi pembentukan kebijakan akuntansi bersama faktor politik dan ekonomi. Perubahan dalam standar dan praktik harus berdasarkan teori akuntansi yang terverifikasi. Selanjutnya ada metode perumusan konstruksi teori akuntansi. Yang pertama ada deskriptif atau menjelaskan praktik yang ada. Yang kedua ada physiological, pragmatik atau menilai reaksi pengguna laporan keuangan. Yang ketiga ada normatif, yaitu menekankan apa yang seharusnya dilakukan atau ideal. Yang keempat ada positif atau menggunakan penelitian ilmiah seperti empiris atau kuantitatif. Selanjutnya ada pendekatan dalam perumusan teori. Ada sintaktik, hubungan logis antar konsep. Ada juga semantik, hubungan antar konsep dengan objek nyata. Ada pragmatik, dampak teori terhadap perilaku manusia. Selanjutnya ada penentuan kebenaran teori dari otoritas lembaga seperti IAI, ada self-evident dari pengalaman umum. Yang ketiga ada scientific, yaitu hasil uji ilmiah. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya akan menjelaskan poin ke-8, yaitu pendekatan teoritis menurut BLK-UI. Jadi, BLK-UI ini membagi pendekatan akuntansi jadi 2. Yang pertama, informal, dan yang kedua, teoritis. Untuk yang pertama, pendekatan informal. Pendekatan ini berdasarkan praktik nyata, bukan teori. Yaitu ciri-cirinya ada pragmatis atau praktis, yang mana muncul karena kebutuhan dunia kerja. Contohnya, metode akuntansi dipilih karena mudah dipakai, bukan karena alasan ilmiah. Lalu, ciri yang kedua adalah otoriter, dirumuskan oleh lembaga profesi seperti IAI melalui PSAK. Jadi fokusnya ini pada kegunaan langsung, bukan dasar ilmiahnya. Itu untuk pendekatan informal. Yang kedua, ada pendekatan teoritis. Jadi pendekatan ini berangkat dari teori dan logika ilmiah untuk menjelaskan praktik akuntansi. Terdapat beberapa jenis.
Untuk jenis yang pertama, deduktif, yaitu dari teori ke praktik. Yang kedua, induktif, dari praktik ke teori. Yang ketiga, itu etik, menekankan keadilan dan kebenaran. Yang keempat, itu ada sosiologis, memperhatikan dampak sosial. Yang keempat, sosiologis, memperhatikan dampak sosial. Lalu yang kelima, ekonomis, melihat akibat ekonomi. Misal LIFO saat inflasi. Lalu yang terakhir ada elektif, yaitu gabungan dari berbagai pendekatan. Nah, jadi untuk pendekatan teoritis ini fokusnya pada kebenaran dan dasar ilmiah, bukan sekedar kebiasaan praktik. Baik, berikutnya perumusan teori akuntansi di Indonesia. Di sini terdapat beberapa poin. Untuk poin yang pertama ini, Indonesia itu belum memiliki teori akuntansi sendiri. Artinya sampai saat ini kita belum mengembangkan teori akuntansi yang benar-benar lahir dari kondisi dan pemikiran bangsa sendiri. Poin yang kedua, di sini kita masih mengadopsi teori dan standar luar negeri seperti GAAP dan IFRS. Jadi praktik akuntansi di Indonesia itu banyak mengikuti standar dari Amerika dan IFRS internasional. Jadi sifatnya itu masih mengikuti, bukan menciptakan. Untuk poin yang ketiga, itu diperlukan pengembangan teori yang sesuai dengan kondisi di Indonesia. Nah, teori akuntansi di Indonesia itu sebaiknya disusun dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya lokal, supaya lebih relevan dengan keadaan masyarakat dan dunia usaha di Indonesia. Lalu untuk poin yang keempat, teori akuntansi ini mesti didorong oleh penelitian akademik, profesi, dan pemerintah. Jadi untuk membangun teori sendiri dibutuhkan kerjasama antara akademisi, praktisi, akuntansi, dan pemerintah. Jadi ketiganya berperan penting dalam meneliti, menetapkan standar, dan mendukung penerapan teori akuntansi yang sesuai dengan karakter bangsa. Dari penjelasan kami mengenai modul pertemuan 5 ini dapat disimpulkan, yang pertama, itu teori akuntansi memberikan dasar ilmiah bagi praktik akuntansi. Kesimpulan yang kedua, perumusan teori dilakukan melalui berbagai metode. Ada deskriptif, normatif, positif, dan pendekatan, yaitu pendekatan deduktif, induktif, etik, sosiologis, dan ekonomi. Untuk kesimpulan yang ketiga, jadi Indonesia ini perlu mengembangkan teori akuntansi nasional yang sesuai dengan realitas ekonominya sendiri. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami mengenai modul pertemuan 5. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.